semuanya dimanapun Anda berada, saya berharap teman-teman hari ini baik-baik saja ya. Oke teman-teman semuanya, hari ini ketemu lagi bareng saya Lilis di Lapsa TV. Nah untuk hari ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang HK. Nah apa itu HK? Nanti kita akan jelasin dan hari ini kita sudah ada narasumbernya nih di sini. Nah untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Lapsa, jangan lupa di like, share, and subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol notifikasinya. Kalau bisa di komen juga supaya kami bisa memperbaiki apalagi yang masih kurang di channel YouTube Lapsa. Bagaimana sih sebenarnya eksistensi orang Tionghoa di Aceh gitu? Ya, oke. Terima kasih telah berhadir juga di tempat kami, Yayasan HK Aceh. Kalau berbicara masalah orang Tionghoa ini kan bukan baru ya. Orang Tionghoa itu sudah lama sekali ada di Aceh. Sejak tahun berapa Pak? Itu zaman kerajaan Iskandar Muda sendiri sudah ada. Mungkin sebelumnya pun sudah ada. Karena saya saja sendiri adalah keturunan ketiga, bahkan ada yang sudah keturunan kelima. Orang Tionghoa ada di Aceh. Kalau kita kalkulasi ya sudah berapa tahun dan lama sekali gitu. Berarti mungkin bisa jadi sebelum Aceh ada nama Acehnya, orang Tionghoa udah ada di sini kali ya Pak? Bisa jadi ya? Enggak juga, Aceh itu sudah memang dari dulu ada Aceh. Aceh sudah ya, ada, oke. Jadi orang Tionghoa ini kan mereka datang ke Nusantara ini untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Karena pada saat itu kita tahulah bahwasanya di Tiongkok sana, di negara asal mereka, kehidupan di sana kan agak susah. Nah, jadi mereka harus keluar dari negara dia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, baik itu berdagang ataupun sebagai buruh ataupun sebagai pekerja. Nah, mereka akan keluar. Nah, khusus untuk suku Hakka itu mereka memang salah satu suku Tionghoa yang boleh dikatakan adalah suku perantau. Akhirnya mereka ada bukan hanya di Aceh saja, di seluruh Indonesia itu pasti ada orang Hakka. Bahkan hampir di seluruh dunia ada orang Hakka. Ya, karena mereka memang dikenal sebagai salah satu suku yang suka merantau atau berpindah-pindah tempat. Jadi kalau untuk mayoritas orang Hakka-nya itu Pak, untuk pekerjaan sehari-hari biasanya apa tuh Pak? Kondisi saat ini kita lebih banyak berdagang, ya lebih banyak berdagang. Ada juga di bagian pendidikan atau kesehatan itu lebih kecil persentasenya. Ya, lebih banyak itu berdagang. Kalau dulu itu mungkin banyak yang sebagai buruh atau segala macam. Ya, tapi kalau untuk saat ini rata-rata berdagang ya Pak? Berdagang. Ya makanya maaf ya Pak gitu ya, Penayung itu terkenal sama kampungnya orang Cina juga ya Pak. Iya, kalau istilahnya pecinan. Ya pecinan ya, berarti orang Cina atau orang Tionghoa itu malahan udah ada di Aceh semenjak zamannya Iskandar Muda, jadi udah lama sekali gitu ya. Dan kenapa hari ini kita kenal Penayung itu dengan pecinan atau seperti kata Pak Aki tadi atau kampungnya orang Cina, karena memang mayoritasnya di sini adalah orang Cina, dan orang Cina seperti Pak Aki jelasin tadi rata-rata itu berdagang ya Pak. Jadi memang sungguh luar biasa juga eksistensinya orang Tionghoa yang ada di Aceh. Nah pertanyaan selanjutnya Pak, ada nggak Pak kayak pembatas atau sekat-sekat antara orang Aceh dan orang Cina? Ya kalau karena kita memang kalau istilah yang sering dipakai itu minoritas. Iya. Nah tentu ada sedikit perbedaan ya pemberlakuan terhadap minoritas. Tapi kalau secara di akar rumput ya di masyarakat sendiri tidak ada permasalahan yang berarti. Apalagi kalau sudah berbicara masalah hubungan bisnis. Nah kalau orang Tionghoa ini kan lebih banyak berdagang, artinya kan hubungan bisnis itu terjadi ya setiap saat dan lama-lama mereka jadi akrab sama orang Acehnya Pak ya? Iya, ya? dan komunikasi terus berlanjut. Jadi kalau di dalam perdagang itu kan kita tidak berbicara ke lain-lain hal.
Jadi misalnya kita berbicara masalah agama, suku, dan ras segala macam, penting dibahas kalau lagi berdagang. Iya. Gitu. Jadi orang Cina sama orang Aceh itu kayak simbolis mutualisme gitu ya Pak, saling membutuhkan. Jadi misalnya ada isu-isu di luar sana, kalau Aceh itu kan terkenal dengan syariat Islam Pak ya. Lalu katanya Cina di sana itu agak susah gitu. Itu gimana pandangan Bapak? Itulah yang sekarang menjadi salah satu pekerjaan PR buat kita semua. Karena di luar frame-nya kan kurang bagus gitu ya Pak. Menghasilkan hal yang positif itu tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak, misalnya oleh orang Tionghoa saja atau oleh orang Aceh sendiri, tidak bisa, tidak akan terjadi. Yang ada anggapan mereka itu kan lu yang ngomong. Nah, jadi inilah yang harus dilakukan oleh kita secara bersama-sama, menunjukkan kepada dunia luar bahwasanya Aceh itu ya aman-aman saja, tidak ada permasalahan. Ya, mereka bisa hidup berdampingan, bisa berkomunikasi secara baik, bisa melakukan aktivitas bersama-sama dengan baik. Nah, inilah yang nanti akan kita sampaikan, peran apa yang diambil oleh yayasan kita terhadap kampanye untuk kampanye untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwasanya inilah Aceh yang seutuhnya. Jadi kayak beberapa isu survei ya, beberapa waktu lalu kan kita terima tuh Aceh itu menjadi provinsi paling tidak toleran gitu, padahal sedangkan syariat Islam gitu. Jadi itu nggak benar ya Pak? Saya nggak bisa mengatakan benar atau tidak, karena itu kita harus menilai di dalam setiap survei mereka atau penilaian mereka itu punya kategori. Nah, kategori apa yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah Aceh, nah itu bagi mereka ya negatif. Nah gitu. Jadi mereka tidak melihat di lapangan apa yang terjadi. Jadi mereka melihat secara apa yang mereka gariskan di dalam survei mereka. Misalnya contoh, ya yang baru-baru ini survei dilakukan bahwa kota Banda Aceh dinyatakan sebagai kota intoleransi. Nah, di dalam kategori yang mereka lakukan, di dalam poin survei yang mereka lakukan, itu ada satu kategori yang menyebutkan bahwasanya peraturan pemerintah baik lisan ataupun tulisan yang masih diberlakukan sampai saat ini dengan catatan tidak dicabut, dan isinya adalah mengenai pelarangan hal ini dan hal itu yang menurut mereka itu adalah bentuk intoleransi misalnya. Nah itu masuk poin mereka, sehingga kenapa Banda Aceh ini selalu disebut sebagai kota intoleransi. Tapi kalau mereka terjun ke lapangan sendiri, mereka melihat itu beda lagi kondisi kan. Nah kondisi yang terjadi beda gitu. Apalagi kalau mereka mengkaitkan dengan hal sensitif, misalnya daerah Aceh ini adalah daerah syariah Islam. Nah, padahal kalau kita melihat orang Tionghoa di Banda Aceh ini atau khususnya di Aceh secara keseluruhan baik-baik saja, ya kan? Dan malah mungkin mereka bisa saling menghargai dengan adanya syariah Islam ini. Aturan-aturan ditentukan oleh syariah Islam itu bisa diturutin oleh masyarakat Tionghoa gitu. Ada cerita menarik juga ya, Pak Aki kan udah lama sekali ya tinggal di Aceh, mungkin dari lahir ya Pak di Aceh. Pak Aki udah benar-benar orang Aceh. Nah tadi sebelum ini dimulai, konten ini dimulai, jadi saya sedikit dengar nih cerita Pak Aki ya, bagaimana memang Pak Aki ingin benar-benar membawa perubahan di Aceh. Mungkin Pak Aki bisa cerita nggak sedikit sejauh mana sih cinta Pak Aki ke Aceh gitu? Atau lebih cinta Aceh, Pak Aki dulu asalnya dari mana Pak? Cina atau gimana? Saya dari Indonesia, dari Aceh. Oh, ya, bapak saya dari Tiongkok. Kalau misalnya Lilis tanya nih Pak ya, Bapak lebih cinta Tiongkok atau Aceh? Iya, tapi Pak Aki lebih cinta Aceh ya? Sudah pasti, karena gimana ya, warga negara saya adalah warga negara Indonesia. Iya. Ya, artinya
kita tidak memperlakukan dua warga negara. Jadi warga negara saya ada negara Indonesia, artinya saya lahir di Indonesia dan saya tidak ada apa-apanya di sana. Ya. Memang saya bisa pulang sana atau bisa bisa tinggal sana terus, nggak bisa. Karena saya warga negara Indonesia. Ya. Nah, ya gimana tempat lahir saya, itu yang harus saya cintai dan itu tidak tawar menawar. Dan itu hampir berlaku di seluruh masyarakat Tionghoa yang memang lahir di Indonesia. Nah, mungkin kalau kita bicara masalah generasi saya di atas, mungkin masih ada belen lah. Karena kita tidak bisa juga menyalahkan mereka. Orang-orang tua saya, misalnya bapak atau orang kakek saya, ya, kalau mereka berbicara masalah Tiongkok, kita nggak bisa 100% menyalahkan mereka juga yang mencintai negeri asalnya, karena mereka lahir di sana, ya kan, ya darah-darah sana adalah ke bawah. Nah, tapi kalau kami yang generasi di bawah ini udah nggak ini lagi. Kami kan nggak ngerti bahasanya aja nggak ngerti. Bahasa misalnya bahasa Mandarin, saya nggak ngerti. Ini hampir 90% nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bisa. Berarti 100% Aceh ya Pak? Iya. Nah, ini juga menarik sih Pak sebenarnya. Bapak sendiri dan teman-temannya, mungkin masyarakat yang lain yang juga Tionghoa, sebenarnya udah kayak keterikatan antara negara aslinya itu sebenarnya udah sedikit nggak ada lagi gitu. Bukan sedikit nggak ada, memang nggak ada. Nggak ada gitu ya Pak. Tapi kita kan masih sering menemukan ya di tengah-tengah masyarakat bahwa itu orang Cina tuh kan masih suka gitu ya Pak sekarang. Ya. Itu gimana perasaan? Itu kan sebenarnya sebutan saja ya. Artinya satu sebutan, satu ini yang oleh sebagian orang Tionghoa menganggap itu sebagai satu hujatan atau apa. Ya. Apalagi dengan menyebutkan Cinanya dengan tekanan. Tapi kalau lihat orang ngomong Cina biasa ya biasa aja. Jadi kalau lu Cina itu kan udah beda. Ya, sama lah dengan suku manapun atau apa, ada sebutan buat yang tidak baik buat mereka gitu. Jadi sebenarnya hanya sebutan saja, tapi ya masyarakat tokoh-tokoh Tionghoa yang senior itu lebih merasa nyaman kalau disebut sebagai Tionghoa atau Tiongkok, sehingga mereka berjuang untuk ke presiden atau untuk merubah sebutan itu dan syukur bahwa saya sekarang sebutan itu sudah berubah menjadi Tionghoa untuk orangnya dan untuk negaranya Tiongkok. Tapi ada tapinya. Tapi kalau ini kita pergunakan di aslinya di Cina nggak berlaku. Kenapa? Karena di sana tetap sebut Cina. Gitu loh. Ya kan mereka sebut negara Cina, negara nggak ada mereka sebut negara Tiongkok. Gitu loh. Jadi ini memang istilah kita di Indonesia. Kalau menurut versi orang tua kita itu adalah sebutan-sebutan yang dibuat oleh zaman penjajahan. Jadi memang sebutan-sebutan ini untuk mendiskreditkan salah satu bangsa atau suku lainnya untuk terjadi pertentangan di dalam di kehidupan masyarakat. Jadi ini memang sengaja dibuat untuk memecah belah bangsa ini gitu. Nah itu dia. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sebenarnya sebutan Cina itu adalah satu orang Tionghoa sendiri lebih senang ya jika dipanggil Tionghoa dibandingkan Cina. Jadi kalau menurut Pak kita tadi, Cina itu adalah satu hal yang membuat kita menjadi terpecah belah gitu ya Pak. Nah Pak, ini kan Lilis sudah di sini ya. Lilis penasaran sebenarnya HK ini gimana sih Pak, Yayasan HK Aceh? Mungkin Pak bisa cerita sedikit tentang HK gitu. Ya, Yayasan HK Aceh ini terbentuk di tahun 2011 di Aceh. Ya, ini perannya apa saja? Nah, secara nasional kita sudah lama ada, di Aceh baru ada, dan
Hakka ini adalah sebenarnya adalah salah satu subsuku dari bangsa Han yang ada di Tiongkok. Subsuku. Iya. Kalau saya beri contoh. Kalau misalnya kalau di contoh, Indonesia nih Pak, ya, Aceh gitu ya? No. Gimana tuh, Jadi Pak? artinya Indonesia ada Aceh, iya, ada Batak, ada Jawa. Nah di Aceh ini ada Gayo. Oh, anak jamin. Iya, anak jamin. Nah itulah Hakka. Itulah Hakka berarti. Ya. Nah jadi gitu ya teman-teman, Hakka itu salah satu subsuku atau di Aceh kalau kita di Indonesia sering dikenal dengan etnis gitu ya. Misalnya kalau di Aceh sendiri ada etnis bukan salah, ada etnis anak Jame, ada Klut dan Aceh sendiri gitu. Ya Pak Kim mungkin bisa dilanjutkan lagi nih tentang Ya, Hakka. Hakka ini punya visi misi itu adalah gerakannya adalah sosial. Ya, lebih kepada sosial, terus kepada seni dan budaya dan konektivitas dalam berhubungan setelah berbisnis. Nah ini menarik Pak Ki, seni dan budaya. Apa aja yang sudah dikembangkan? Mungkin saya mulai dari sosial dulu ya. Iya. Jadi sosial banyak sekali gerakan yang sudah kita lakukan, misalnya untuk membantu masyarakat Kota Banda Aceh atau sampai Aceh dengan tidak membedakan suku, ras dan agama. Jadi sama ya Pak Ki? Sama, jadi memang ada kita berikan bantuan itu sesuai dengan hari-harinya. Misalnya contoh untuk orang Tionghoa itu ada kita berikan beras setiap bulan yang kurang mampu. Ini bagi mereka yang kurang mampu. Orang Tionghoa yang kurang mampu. Nah, untuk masyarakat Acehnya pada saat Ramadan. Ya, Ramadan kita sudah berjalan selama 8-9 tahun, ya. Kita tetap memberikan paket Ramadan kepada saudara-saudara kita Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk misalnya ininya apa hanya di sekitar Kota Banda Aceh atau misalnya kalau pakai Ramadan itu kita sampai Aceh Utara, Aceh Besar, Banda Aceh. Kalau Hakka ini sendiri ada jaringannya lagi nggak Pak? Misalnya kayak di Aceh Utara? Ya, gitu. Ada di Lok Sumawe dan ada di Melabu. Kalau Lok Sumawe kurang begitu aktif, ya Lok Sumawe masih aktif. Di Melabu masih aktif. Oh, gitu. Aktif. Ya, di Aceh Utara, di Lok Sumawe sebenarnya mereka duluan ada dibanding Hakka, cuma Hakka Aceh, cuma mereka tidak aktif. Jadi saya belum selesaikan permasalahan di dalam untuk merubah pengurusan mereka. Nah itu sosial contoh satu lagi ada donor darah. Ya donor darah itu kita lakukan rutin. Ya itu kerjasama sama PMI nggak Pak? Ya PMI dan teman-teman dari lembaga lainnya. Nah yang berbeda dengan yang dilakukan oleh instansi lain, ya bukan dengan PMI, dengan instansi lain mendonorkan darah selesai. Ya, kalau Hakka itu beda. Kita karena ini adalah sosial, kita akan membantu masyarakat Aceh ini secara kontinu terus. Nah, setiap donor darah itu kita tetap menyimpan file mereka. Misalnya adik donor darah hari ini, nama siapa dengan golongan darah apa dan nomor HP-nya berapa. Itu sudah ada di file kami. Itu di HK-nya Pak? Iya, di HK-nya. Begitu juga di PMI. Nah, jadi kalau misalnya suatu saat ada masyarakat Aceh yang perlu darah, yang hubungi kami tinggal kontak nomor ini. Oh, gitu ya. Artinya bank nama pendonor darah. Jadi selengkap itu ya Pak? Ya, kalau kita mau kerja jangan tanggung-tanggung. Ya. Jadi kita harus habis-habisan. Kalau untuk cerita masalah sosial, gerakan sosial Hakka, sudah terlalu banyak kita buat. Banyak ya Pak? Nah, yang terakhir dalam masa COVID-19, di awal-awal kita membuat face shield, hand sanitizer, masker untuk dibagikan ke masyarakat dan untuk cuci tangan ya, wastafel. Ya. Itu dibagikan ke masyarakatnya biasanya? Wastafel kita taruh di tempat-tempat keramaian seperti di pasar dan sebagainya. Kalau untuk masker untuk masyarakat, face shield itu untuk rumah sakit, untuk dokter dan APD segala macam.
Oh, termasuk APD juga ya Pak? Ya, jadi kita itu tidak produksi, kita beli dan kita bagikan untuk membantu tim dokter kita yang lagi berdua. Pak, ini sebelum kita lanjut ke sini ya Pak, kalau sedikit boleh kepo, itu dananya dari mana sih Pak? Nah, dana kita itu sumbangan dari masyarakat Tionghoa yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Aceh. Jadi masyarakat kita itu antusias untuk membantu itu bagi kita mereka yang punya Tionghoa ya Pak? ya, bagi mereka yang mampu, yang punya kelebihan, mereka akan membantu. Nah, begitu juga dari Medan, Jakarta, Surabaya. Jadi setiap ada gerakan-gerakan yang kita lakukan di Aceh, saya biasa ekspos keluar, ini ada gerakan ini. Ya, mereka mendanai untuk kita lakukan itu. Nah, yang terakhir, ini yang paling heboh adalah warung murah. Jadi kita sudah lakukan warung murah selama 2 bulan dengan tempo waktu 3 bulan, ya, aktifnya 2 bulan dengan Jumat, Sabtu, Minggu kita tidak buka. Nah, ini warung murah kita buat untuk masyarakat kaum duafa dan kurang mampu. Jadi setiap hari kita siapkan 250 porsi dan kita jual dengan harga Rp3.000 siap nasi dan menunya semuanya. Bisa menunya apa aja tuh Pak? Minggu terakhir saya malah belikan kepiting ayam segala macam. Cuma Rp3.000 aja Pak? Rp3.000 dan kita belinya itu dengan Rp7.000. Dengan Rp7.000 dan kemarin kepiting Rp10.500 lagi. Itu jadi sampai saya harus nombok 1 hari itu 1 juta. Kami harus nombok 1 hari minimal 1 sampai 3 juta. Jadi untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, terus kemudian pada saat kita jual 3.000, ada juga masyarakat yang punya duit mau membiayai 3.000 ini, masyarakat ambil gratis. Dan ini sudah mau tahu dananya ya ada itu juga dari teman dia. Ya, artinya masyarakat Tionghoa ini untuk beramal itu sangat kuat. Jiwa amalnya boleh dikatakan saya sih salut sama mereka. Dan kalau istilah mereka, terutama lah dengan saudara-saudara kita dari Muslim, artinya mereka sepertinya ada kewajiban untuk membayar zakat juga. Tapi kalau di Tionghoa sendiri ada nggak Pak, kayak kalau di Islam kan ada zakat, kalau di Tionghoa tidak, jadi mereka lakukan seperti ini. Itu memang sudah aturan atau memang tidak, panggilan hati? Panggilan hati saja. Jadi mereka punya rezeki lebih, mereka akan bantu mereka. Nah, jadi setiap gerakan, contoh lain misalnya kita menggalang dana untuk membantu yang kena bencana, misalnya di Pidi, ya kan, di Palu, sampai ke pengungsi Rohingya. Nah, kita bantu, kita galang dana. Nah, setiap gerakan, nah ini yang mau saya sampaikan, setiap gerakan yang dilakukan oleh Yayasan HK Aceh bukan hanya dilakukan oleh kami, para Tionghoa saja. Dan poin yang harus saya dapatkan adalah saya harus merangkul semua institusi, semua teman-teman, baik dari suku, baik dari agama apa, untuk melakukan ini secara bersama-sama. Contoh warung murah kemarin saya merangkul. Itu posisinya di mana Pak? Di sini, di depan. Depan kantor kita itu 10 komunitas. 3 dari UPKK Penayum, Mulia dan Laksana, kemudian dari Lapis dan NU, dari ADO, dari PMII, dari mahasiswa Unsia, biasa UIN gabung. Di tahun ini UIN tidak gabung. Ya. Nah, mereka sebagai relawan kami, dana hak siapkan, mereka relawan untuk menyiapkan makanannya. Nah, itu dilakukan selama 2 bulan full. Jadi kita melayani bukan dibungkus. Jadi mereka bawa rantan, kita isi di dalamnya. Dan itu dilakukan oleh teman-teman dari Muslim. Karena kalau dilakukan oleh teman-teman yang non Muslim, timbul kekhawatiran nanti, ini halal nggak nih? Nah, kami beli nasinya pun tidak boleh kami masak sendiri. Kami beli dari warung-warung yang ada di seputaran kita. Kita tidak boleh beli di luar sana. Kenapa? Supaya jangan ganggu perekonomian mereka. Karena kalau kita jual 3.000, orang beli semua di sini, dia mau jual apa? Nah, jadi kita sudah perhitungkan juga semua, dan itu
itu memang kita belajar dari mualaf di Jakarta ya, teknisnya begitu. Nah, jadi kenapa saya harus mengajak teman-teman dari institusi begitu banyak? Ya, itu ada 10 institusi. Kalau yang Rohingya kemarin itu ada 40 lebih institusi yang saya ajak untuk bergabung menggalang dana untuk Rohingya. Kenapa mesti harus saya lakukan? Nah, yang saya lakukan ini, saya ingin membuka mata dunia, mata orang luar. Inilah Aceh, ya kan? Jadi seluruh masyarakat, baik dia orang Tionghoa, baik dia Batak, baik dia Aceh, baik dia Jawa, segala macam, baik dia Sunda, mereka bisa bersama-sama di sini berkumpul, bersilaturahmi, bersenda gurau, melakukan aktivitas. Jadi tidak ada sekat lagi di sini. Tidak ada sekat lagi, tidak ada kecurigaan lagi. Nah, itu yang ingin kita dapatkan. Jadi pertama amal, oke, kita bisa dapatkan, ya kan? Cerita cari duit nggak usah tanya. Ya. Kedua ini yang penting bagi saya dan bagi Haka dan bagi masyarakat Tionghoa. Nah, bagi saya sendiri adalah satu kepuasan bagaimana bila kita melihat anak-anak muda berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, bisa bersenda gurau, bisa bersilaturahmi, bisa melakukan aktivitas bersama-sama. Itu yang tidak bisa dibeli pakai uang. Nah, dan ini harus kita jual keluar, harus kita expose keluar, agar di luar mereka lihat, gila di Aceh kok begini ya, yang kononnya sangat ekstrim. Nah, itu dia. Itu yang paling penting bagi kami. Terus kita juga pengen tahu nih Pak, kalau Haka kan tadi ada bagian seni dan budaya. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit. Oke, kalau untuk seni dan budaya itu memang Haka kita coba berusaha untuk mengembangkan seni budaya orang Tionghoa. Karena memang notabene di Haka ini 100% orang Tionghoa, meskipun agamanya beda-beda. Ya, jadi saya belum sempat sampaikan di HK ini ada agama Kristen, ada yang Buddha, bahkan ada yang Muslim. Oh, Muslim ada juga ya? Iya. Jadi ada yang Muslim, walaupun anggota kita juga. Nah, kita mengembangkan seni budaya itu. Contoh misalnya pertama sekali adalah wushu. Yang sekarang menjadi salah satu cabang olahraga. Iya, itu kan masuk ke dalam SEA Games ya Pak? Ya, dan dulu ketua umum di Acehnya itu saya sendiri. Sekarang sudah saya lepas. Nah, kedua itu adalah barongsai, yang sekarang pun menjadi salah satu cabang olahraga. Dulu awalnya adalah seni dan budaya. Nah, ini barongsai ini pada saat pembentukan di Aceh, kita sudah mencanangkan bahwasanya ini tidak ada ritual keagamaan. Ya, satu. Kedua, kita akan kembangkan barongsai ini bisa dimainkan oleh segala orang. Segala suku, segala ras, dan segala agama. Nah, dan hari ini mudah-mudahan kita berhasil. Ya, artinya di dalam di atlet kita, atlet barongsai Aceh, ya, itu yang tergabung dalam klub Golden Dragon Aceh. Ya. Siapa saja Pak? Itu ada Jericho. Ya, itu Jericho dari etnisnya dari Tionghoa. Ya, kemudian ada Martin. Nah, saya nggak hafal semua. Ya. Kalau misalnya yang dari Aceh sendiri itu yang menjadi top leader itu ada Rati namanya. Dan itu adalah salah seorang atlet peraih perunggu PON di Bandung, di Bogor. Nah, jadi kemudian ada ada beberapa saya nggak hafal, ya, lumayan banyak kemarin, dan itu akan kita kembangkan terus. Itu kedua. Ketiga, ya, yang memang kita laksanakan pada saat barongsai itu dibentuk adalah saya ingin mengkolaborasikan permainan tradisional ini sebelum jadi olahraga ya, sebelum dia bergabung olahraga. Permainan barongsai ini dikolaborasikan dengan tarian dan seninya Aceh. Nah, akhirnya syukur kita menciptakan satu tarian, ya, itu di barongsai itu ada namanya liung naga. Jadi tarian naga itu liung, ya, dimainkannya itu nggak gampang juga mainnya. Itu dengan sedati Aceh. Oh, jadi dimasukkan ke dalam? Iya, dan alat musiknya dua jenis.
Jadi nanti sekali main 2 jenis musik, dan itu memang nanti ada koreografernya lah. Pokoknya saya tak cuma hanya tempar ide saja, silakan mulai kerjain. Berarti ada kombinasi ya Pak? Kombinasi, dan terakhir di PON kemarin kita kombinasikan barongsai itu dengan rapaigere. Dapat juara berapa tuh Pak? Juara 3. Mudah-mudahan bukan sombong, bahwa saya Aceh adalah pelopor pertama yang menggabungkan 2 seni ini, 2 tradisi ini, ada tradisi daerah dengan Tionghoa ini. Dan sekarang berarti belum ya Pak? Sekarang mereka ikut. Ya, sampai pakaian adat pun ikut. Karena waktu kita tampil di PON itu kita pakai pakaian adat Aceh. Oh, pakai yang itu ya Pak? Iya, kita pakai. Tapi ininya barongsai gitu. Ya. Keren tuh Pak. Jadi setiap gerakan yang dilakukan oleh HK Aceh, kita tetap mengutamakan keberagaman dan toleransi, tetap inklusi. Jadi itu yang paling penting. Saya tidak mau ini seperti yang disampaikan. Orang Tionghoa ini eksklusif. Nah, jadi itu tidak boleh ada. Toleransi, keberagaman, toleransi dan inklusi. Jadi semua terkait. Berarti ya, toleransi, keberagaman dan inklusi. Nah, itu yang Pak Ki inginkan sebenarnya. Ya, dan itu memang harapan kita. Harapan juga artinya, memang HK ini sedikit mungkin kenapa hari ini saya bisa mengenal Anda semua, bisa mengenal Pak dosen Anda, Pak Sehat segala macam, itu karena berkat HK ya. Ya mungkin kalau kita lihat visi misinya tidak ada hubungan dengan akademisi. Nah, tapi kenapa hari ini HK bisa berkolaborasi dengan akademisi? Karena saya di awal pembentukan HK saya sudah mencanangkan HK ini akan mendobrak tradisi-tradisi lama yang kita. Selama ini ada ya, Iya, dan kita akan merobohkan sekat-sekat yang menyekati kita, yang mengganggu hubungan antar suku, antar ini. Betul. Dan mudah-mudahan hari ini meskipun tidak 100%, ya, tapi saya cukup puas. Artinya kita sudah membuka komunikasi hampir dengan segala pihak, baik pemerintah, baik dengan teman-teman LSM, baik dengan akademisi. Wes ya kan sebenarnya, tapi tinggal aku tutup aja ya. Ya. Oke, udah kan? Adukan. Oke. Bilang makasih dulu nggak ke Pak Ki gitu, lebih bagus. Boleh ya. Oke, roll ya. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Sudah diberi kesempatan untuk berkunjung di tempat ini ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjalin komunikasi lagi ya Pak. Jadi akan ada lagi barongsai ala Aceh lagi nih. Kami tunggu nih Pak. Terobosan terbaru dari HK nanti ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya sekian diskusi Lapsa dengan Pak Ki ya. Jadi ada 3 hal yang ingin diberitahukan oleh HK bahwa HK itu menginginkan adanya toleransi, keberagaman dan inklusi. Jadi stereotip yang selama ini berkembang di antara kita bahwa Tionghoa itu eksklusif, jadi dibuang jauh-jauh gitu ya. Nah, sebelum saya tutup konten ini, saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman jangan lupa di like, share, and subscribe. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya konten ini bisa membawa lebih banyak lagi manfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih.